Teman-teman sekalian, saya selalu mendengar bahwa jus bit adalah rahasia alami yang ampuh untuk melancarkan sirkulasi darah di kaki dan meningkatkan stamina saat berjalan kaki. Karena saya sudah berusia di atas 50 tahun, saya merasakan persis tantangan-tantangan tersebut. Cepat lelah, kaki terasa berat, terkadang ada rasa tidak nyaman di persendian, dan rasa malas yang luar biasa untuk memulai hari. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan uji coba pada tubuh saya sendiri. Saya minum jus bit sebelum berjalan kaki, setiap hari, selama 7 hari berturut-turut. Apa yang saya rasakan di hari terakhir benar-benar membuat saya terkesan, dan itulah yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini, dengan segala kejujuran. Jika Anda berusia di atas 50 tahun, mungkin Anda akan merasa senasib dengan apa yang akan saya katakan sekarang. Ada hari-hari di mana kita bangun dengan kaki yang terasa berat, seolah-olah kita baru saja lari maraton sehari sebelumnya, padahal kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Lutut mengeluh saat kita menaiki anak tangga, pergelangan kaki berbunyi, betis terasa kaku. Di sore hari, rasanya kaki seperti mau meledak karena bengkak. Dan kelelahan tubuh secara umum, perasaan bahwa energi tidak sejalan dengan semangat hidup, itu sangat umum terjadi. Saya tahu ini karena saya membaca komentar-komentar Anda. Banyak yang bercerita kepada saya bahwa mereka suka berjalan kaki, tetapi setelah beberapa menit saja sudah harus berhenti, merasa sakit, napas tersengal-sengal, dan sirkulasi di kaki tidak mendukung. Saya akui kepada Anda untuk waktu yang lama, saya pikir ini hanyalah faktor usia. Namun, di saat yang sama, saya selalu percaya bahwa ada cara-cara alami, rumahan, tanpa obat-obatan, yang dapat memberikan dukungan bagi tubuh kita. Dan banyak dari Anda yang meminta saya di kolom komentar coba jus bit sebelum jalan kaki. Lihat apakah itu memberi kekuatan lebih pada kaki. Lihat apakah itu membantu sirkulasi. Itulah saat saya memutuskan untuk menghadapi eksperimen ini dan mencatat semuanya, hari demi hari, untuk menceritakan pengalaman nyata saya. Saya mulai dari dapur, dengan cara yang paling sederhana. Saya mengambil buah bit yang sudah dicuci bersih, dikupas, dipotong-potong, dan diblender dengan air. Di beberapa hari, saya menambahkan sedikit wortel atau sedikit lemon, hanya untuk variasi rasa, tetapi dasarnya selalu sama bit dan air. Tanpa gula, tanpa pemanis. Saya meminum jusnya dan menunggu beberapa saat sebelum berangkat jalan kaki, agar perut tidak terlalu penuh. Pada hari pertama, sejujurnya, saya merasa asing dengan rasanya. Bit memiliki rasa manis alami, tetapi juga memiliki rasa tanah yang khas yang diketahui banyak orang. Ini bukan jus yang terasa segar seperti minuman bersoda dingin. Ini bukan minuman pesta. Ini adalah rasa yang sangat alami, sangat membumi. Sambil meminumnya, saya berpikir apakah semua ini benar? Apakah ini akan memperbaiki napas saya, menghilangkan rasa berat di kaki, atau hanya tren internet belaka? Ketika saya keluar untuk berjalan kaki di hari pertama itu, semuanya terasa sangat mirip dengan apa yang biasa saya rasakan. Di awal perjalanan, terutama di bagian yang menanjak, rasa lelah datang dengan cepat. Kaki terasa berat, betis terasa kaku, dan sedikit kesemutan muncul, seperti yang hampir selalu terjadi. Saya tidak merasakan keajaiban instan, tidak ada ledakan energi. Namun ada satu detail yang menarik, saya merasa tubuh sedikit lebih terjaga, seolah-olah darah mengalir sedikit lebih cepat. Mungkin itu hanya perasaan saja, tetapi itu adalah sesuatu yang menarik perhatian saya. Di hari-hari berikutnya, saya mengulangi ritual tersebut. Bangun tidur, menyiapkan jus bit, meminumnya tanpa terburu-buru, dan pergi jalan kaki. Sekitar hari ketiga, saya mulai menyadari beberapa perubahan yang lebih jelas. Pertama,
Lidah saya mulai terbiasa. Rasa beat tidak lagi terlalu mengganggu. Saya mulai melihat gelas itu bukan sebagai kewajiban yang membosankan, melainkan sebagai bentuk perawatan diri, hampir seperti obat alami yang saya siapkan sendiri di rumah. Pada jalan kaki hari ketiga, sesuatu yang menarik terjadi. Saya menyadari bahwa saya mampu menjaga ritme lebih lama sebelum perlu memperlambat kecepatan. Kaki terus bekerja. Tetapi rasa berat yang biasanya muncul di awal membutuhkan waktu lebih lama untuk datang. Kelelahan yang biasanya datang di menit-menit pertama menjadi tertunda. Saya masih merasa lelah. Tentu saja, saya tidak berubah menjadi atlet dalam semalam, tetapi waktu hingga merasakan kelelahan itu meningkat. Hal lain yang saya sadari adalah, di malam hari, tidur terasa sedikit lebih nyenyak. Saya tertidur lebih mudah dan bangun dengan kepala yang tidak terlalu berat. Saya tidak bisa memastikan itu hanya karena beat, karena berjalan kaki secara teratur juga membantu, tetapi kombinasi keduanya menarik perhatian saya. Sebelum berbicara tentang hari ketujuh, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana mengapa begitu banyak orang membicarakan beat untuk sirkulasi dan stamina. Warna ungu pekatnya bukan hanya sekadar cantik. Warna itu menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat zat-zat alami yang membantu tubuh meredakan peradangan dan membersihkan diri dari dalam. Beet juga kaya akan komponen yang diubah oleh tubuh kita menjadi sesuatu yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks, lebih lebar. Ini memudahkan aliran darah dan membuatnya lebih mudah mencapai otot, terutama di kaki. Bayangkan seperti ini, darah mengalir melalui sedotan-sedotan di seluruh tubuh. Seiring waktu, stres, pola makan yang buruk, dan kurang gerak, sedotan-sedotan ini bisa menjadi lebih kaku dan sempit. Beet membantu sedotan-sedotan ini menjadi sedikit lebih rileks dan terbuka, sehingga darah bisa sampai ke tempat yang dibutuhkan dengan lebih baik. Ketika otot menerima lebih banyak darah, ia menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi. Hasilnya, ia mampu bekerja lebih lama sebelum merasa lelah. Itulah sebabnya banyak orang mengaitkan beat dengan napas yang lebih panjang dan stamina yang lebih kuat. Sekarang mari kita ke hari ketujuh, penutup eksperimen saya. Pada tahap ini, jus beet sudah menjadi bagian dari rutinitas pagi saya. Itu hampir menjadi ritual kecil bangun, menyiapkan jus, minum dengan tenang, lalu memakai sepatu untuk jalan kaki. Perawatan harian ini saja sudah memberikan perasaan disiplin dan cinta diri yang baik. Saya merasa sedang melakukan sesuatu yang kuno, sederhana, rumahan, namun di saat yang sama sangat kuat bagi kesehatan saya. Pada jalan kaki hari ketujuh, saya menyadari 3 perubahan utama. Pertama, kaki saya membutuhkan waktu lebih lama untuk terasa berat. Saya berhasil berjalan lebih jauh sebelum merasakan keinginan untuk berhenti. Kedua, ketika saya sampai di rumah, rasa bengkak berkurang. Di akhir hari, bekas kaus kaki di kaki tidak terlalu dalam, yang bagi saya adalah tanda bahwa sirkulasi mungkin sedikit membaik. Ketiga, saya merasa lebih bersemangat secara umum, lebih berani untuk melakukan peregangan setelah jalan kaki, untuk menggerakkan tubuh, dan tidak hanya duduk di sofa. Namun saya ingin sangat jujur kepada Anda. Jus beet bukanlah sihir. Ia tidak menghapus semua rasa sakit, tidak meremajakan persendian saya 10 atau 20 tahun. Jika saya berjalan terlalu jauh, lutut masih mengeluh, pergelangan kaki masih memberi tanda, dan usia tetap ada di sini, mengingatkan bahwa tubuh butuh dihormati. Namun, tidak adil juga jika saya mengatakan tidak melihat perbedaan. Dalam pengalaman saya melihat adanya peningkatan stamina dan berkurangnya rasa berat di kaki. Apa yang saya rasakan secara paling jelas adalah bahwa bahan bakar saya terasa bertahan lebih lama. Kaki terasa sedikit tidak terlalu berat,
jalan kaki menjadi sedikit lebih menyenangkan, dan rasa lelah membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul. Selain itu, saya merasakan sedikit peningkatan pada semangat secara umum, seolah-olah tubuh tidak terlalu meradang, tidak terlalu terbebani. Untuk uji coba selama 1 minggu, dengan sesuatu yang begitu sederhana dan alami, saya menganggapnya sebagai hasil yang sangat positif. Jadi, keputusan akhir saya adalah bagi saya, ini layak dilakukan. Minum jus bit sebelum berjalan kaki selama 7 hari membantu meningkatkan stamina dan sirkulasi di kaki saya, sejauh yang bisa saya rasakan sehari-hari. Ini tidak menggantikan obat yang diresepkan dokter, tidak menggantikan pengawasan dari profesional kesehatan, dan tidak mengompensasi pola makan yang buruk. Namun sebagai pendukung alami, rumahan, tanpa obat-obatan, saya rasa ini adalah pengalaman yang sangat menarik. Jika Anda tidak memiliki alergi terhadap bit, tidak memiliki batasan serius, dan dokter Anda tidak melihat adanya masalah, saya akan menyarankan lakukanlah uji coba ini. Amati tubuh Anda, perhatikan kaki Anda, napas Anda, tidur Anda, energi Anda. Setiap organisme itu unik, jadi penting untuk mendengarkan diri sendiri. Dan sekarang saya ingin tahu dari Anda. Berikan komentar dan beritahu saya jika Anda pernah menggunakan jus bit untuk berjalan kaki. Apakah Anda merasakan perbedaan pada sirkulasi, kelelahan, atau bengkak pada kaki? Banyak dari Anda selalu membawa cerita yang luar biasa, dan itu membantu seluruh komunitas kita untuk belajar bersama. Dan beritahu saya juga bahan alami apalagi yang Anda ingin saya uji pada diri saya, jahe, kunyit, atau teh kuno keluarga. Tuliskan semuanya di bawah. Saya akan membacanya dengan penuh kasih sayang dan bisa mengubahnya menjadi eksperimen baru di saluran ini. Teman-teman, rawatlah tubuh Anda dengan baik, karena ia adalah rumah kita yang paling penting. Mari kita terus melangkah bersama dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih alami, lebih sadar, dan penuh kehidupan.